Kabar yang selama ini dinanti oleh jutaan pensiunan di seluruh penjuru Indonesia akhirnya tiba dengan kepastian hukum yang kuat. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah merealisasikan pencairan selisih kenaikan gaji atau yang sering kita sebut sebagai dana rapel. Ini bukanlah sekadar wacana atau informasi burung yang beredar di media sosial tanpa dasar, melainkan sebuah keputusan administratif yang telah melalui proses verifikasi data yang sangat ketat di tingkat Kementerian Keuangan dan PT Taspen Persero. Pencairan ini merupakan komitmen negara untuk menjamin kesejahteraan para purna bakti, baik dari kalangan ASN, TNI maupun Polri yang telah menghabiskan masa produktifnya untuk membangun bangsa. Pengumuman ini menjadi angin segar bagi para pensiunan yang mengharapkan adanya penyesuaian penghasilan di tengah dinamika ekonomi saat ini. Lingkup penerima manfaat dari kebijakan ini sangat luas dan inklusif. Pemerintah memastikan bahwa tidak ada satupun pihak yang berhak yang akan terlewatkan. Dana rapel ini ditujukan bagi pensiunan aktif yang masih rutin menerima gaji bulanan, namun juga menjangkau para janda dan duda pensiunan sebagai bentuk perlindungan sosial berkelanjutan bagi keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, anak yatim piatu yang berstatus sebagai ahli waris sah sesuai ketentuan perundang-undangan juga mendapatkan hak yang sama. Secara administratif, sistem database Taspen telah mengintegrasikan data dari Sabang sampai Merauke untuk memastikan bahwa setiap golongan mulai dari pangkat terendah hingga pejabat tinggi mendapatkan haknya secara proporsional tanpa ada diskriminasi dalam proses distribusinya. Mengenai mekanisme pencairan, pemerintah telah mengadopsi sistem digitalisasi yang sangat efisien untuk memudahkan para lansia. Bapak dan Ibu tidak lagi diharuskan datang jauh-jauh ke kantor Taspen atau mengantre berjam-jam di kantor pos dan bank mitra. Dana tersebut ditransfer secara otomatis direct deposit ke nomor rekening yang selama ini digunakan untuk menerima gaji pensiun bulanan. Teknologi ini diterapkan untuk meminimalisir kelelahan fisik bagi para pensiunan yang sudah lanjut usia. Anda cukup memantau mutasi rekening melalui layanan ATM, SMS banking, atau aplikasi mobile banking yang tersedia di telepon genggam. Efisiensi ini membuktikan bahwa pelayanan publik bagi pensiunan kini jauh lebih modern, transparan, dan sangat menghargai kenyamanan para penerimanya. Satu aspek yang sering menjadi pertanyaan adalah perbedaan nominal rapel yang diterima antar individu. Penting untuk dipahami secara logis bahwa besaran dana rapel sangat bergantung pada beberapa variabel teknis. Pertama adalah gaji pokok dasar yang didasarkan pada golongan dan pangkat terakhir saat masih aktif bertugas. Kedua, durasi atau jumlah bulan keterlambatan yang dihitung sejak berlakunya peraturan kenaikan gaji tersebut. Ketiga, adanya tunjangan keluarga atau tunjangan pangan yang ikut mengalami penyesuaian. Sebagai contoh, seorang pensiunan dengan golongan IVA tentu akan menerima selisih nominal yang berbeda dengan golongan IIA karena basis perhitungan persentasenya berbeda. Semua ini telah dihitung secara akurat oleh sistem komputerisasi Taspen untuk menghindari kesalahan manusia, dan rinciannya dapat dicek secara transparan melalui aplikasi Taspen Mobile atau Kabisa. Namun, ada satu prosedur teknis yang bersifat wajib dan sangat krusial, yaitu proses otentikasi atau verifikasi diri. Otentikasi adalah langkah pengamanan untuk memastikan bahwa dana negara benar-benar sampai kepada orang yang masih hidup dan berhak. Proses ini biasanya dilakukan melalui pemindaian wajah secara mandiri lewat aplikasi di smartphone atau dengan mengunjungi bank mitra bagi yang memiliki kendala teknis. Jika seorang pensiunan lupa atau gagal melakukan otentikasi dalam periode yang ditentukan, sistem secara otomatis akan menunda, bukan menghapus, pengiriman dana sebagai bentuk tindakan preventif terhadap potensi penyalahgunaan identitas. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi keluarga atau pendamping untuk membantu Bapak dan Ibu pensiunan memastikan status otentikasinya selalu aktif setiap bulannya agar aliran dana tetap lancar tanpa hambatan administratif. Terakhir, di tengah sukacita menyambut dana ini, kewaspadaan terhadap tindak kriminal harus tetap ditingkatkan. Momentum pencairan dana besar seringkali dimanfaatkan oleh oknum penipu yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Bapak dan Ibu harus selalu ingat bahwa petugas resmi Taspen atau bank
tidak pernah meminta informasi rahasia seperti PIN ATM, kode OTP, atau meminta biaya administrasi di muka melalui transfer pribadi. Semua biaya dan pajak telah dipotong secara otomatis oleh sistem. Jika ada telepon atau pesan yang mencurigakan, segera abaikan atau laporkan kepada pihak berwajib. Gunakanlah dana rapel ini dengan bijak, prioritaskan untuk kesehatan, kebutuhan pokok, dan tabungan masa depan. Semoga penghargaan dari negara ini membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi masa tua Bapak dan Ibu semua. Melanjutkan, kabar gembira mengenai pencairan dana rapel tersebut penting bagi Bapak dan Ibu untuk memahami bahwa dana ini bukan sekadar angka tambahan di buku tabungan, melainkan simbol kehormatan. Pemerintah menyadari bahwa dinamika inflasi dan harga kebutuhan pokok yang terus bergerak memerlukan penyesuaian daya beli bagi para pensiunan. Oleh karena itu, selisih kenaikan ini dirancang untuk memberikan napas baru bagi stabilitas ekonomi keluarga Bapak dan Ibu. Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan ini juga bertujuan untuk menggerakkan ekonomi nasional karena konsumsi dari sektor pensiunan memiliki peran strategis dalam menjaga perputaran uang di masyarakat, terutama di daerah-daerah. Dalam proses distribusinya, PT Taspen bekerja sama dengan berbagai perbankan nasional dan daerah untuk menjamin keamanan transaksi. Jika Bapak dan Ibu menemui kendala di mana saldo belum bertambah meskipun teman sejawat sudah menerima, jangan panik. Proses transfer dilakukan secara bergelombang atau batching untuk menghindari beban berlebih pada server perbankan. Hal yang paling utama untuk dipastikan adalah bahwa status kepesertaan Bapak dan Ibu tidak dalam kondisi pasif. Status pasif biasanya terjadi jika selama 6 bulan berturut-turut tidak ada aktivitas pengambilan uang atau autentikasi. Jika ini terjadi, Bapak dan Ibu cukup melakukan pelaporan atau update data di kantor mitra bayar terdekat untuk mengaktifkan kembali akses rekening tersebut. Selain aspek administratif, mari kita bicara mengenai manajemen keuangan yang bijak di masa pensiun. Menerima dana rapel dalam jumlah yang cukup besar, sekaligus seringkali memunculkan keinginan untuk berbelanja secara impulsif. Namun, para ahli keuangan menyarankan agar dana ini dialokasikan pada 3 pos utama: kesehatan, kebutuhan pokok, dan dana cadangan. Mengingat usia senja adalah masa di mana fungsi tubuh memerlukan perhatian lebih, menggunakan sebagian dana rapel untuk pemeriksaan kesehatan rutin, medical check-up, atau membeli suplemen nutrisi adalah investasi terbaik. Kesehatan yang terjaga akan jauh lebih berharga daripada barang mewah apapun karena fisik yang prima adalah kunci untuk menikmati masa tua bersama anak dan cucu dengan penuh kebahagiaan. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki jiwa wirausaha, dana rapel ini juga bisa menjadi modal kecil untuk memulai hobi yang produktif. Banyak pensiunan yang sukses mengelola apotek hidup di pekarangan rumah, memelihara ikan, atau membuka usaha rumahan lainnya. Namun, pesan kami sangat jelas, tetaplah berhati-hati. Jangan tergiur oleh tawaran investasi bodong yang menjanjikan keuntungan tidak masuk akal dalam waktu singkat. Di masa pensiun, menjaga aset yang ada jauh lebih penting daripada mengambil risiko besar. Pastikan setiap langkah finansial yang diambil sudah didiskusikan dengan keluarga inti agar transparan dan meminimalisir potensi kerugian. Lebih jauh lagi, bagi para ahli waris seperti janda, duda, atau anak yatim piatu, dana ini adalah titipan amanah. Pemerintah sangat memperhatikan nasib keluarga yang ditinggalkan oleh para abdi negara. Dana rapel ini diharapkan dapat membantu biaya pendidikan anak atau cucu yang masih bersekolah, atau sekadar meringankan beban operasional rumah tangga. Hak Bapak dan Ibu sebagai ahli waris dilindungi sepenuhnya oleh peraturan pemerintah. Jika ada oknum yang mencoba memotong atau mempersulit hak ahli waris dengan alasan biaya administrasi ilegal, segera hubungi call center resmi Taspen atau kunjungi gerai layanan terintegrasi yang kini sudah banyak tersedia di pusat-pusat perbelanjaan atau kantor pemerintahan setempat.
Sebagai penutup dari informasi panjang ini, mari kita tetap memelihara semangat pengabdian. Meskipun sudah tidak aktif berdinas, Bapak dan Ibu tetaplah bagian dari keluarga besar abdi negara yang dihormati. Sosok Bapak dan Ibu adalah teladan bagi generasi muda ASN, TNI, dan Polri dalam hal integritas dan kesabaran. Mari kita syukuri rezeki ini sebagai berkah dari Tuhan Yang Maha Esa atas tetesan keringat dan doa-doa Bapak dan Ibu selama ini. Semoga dana rapel ini tidak hanya mencukupi kebutuhan material, tetapi juga membawa ketenangan batin dan mempererat tali silaturahmi dengan keluarga besar. Selamat menikmati masa pensiun yang sejahtera, sehat walafiat, dan selalu dalam lindungannya.